Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya belajar tentang teori-teori belajar psikologi kognitif dan tokoh-tokohnya. Pengertian dari psikologi pendidikan sendiri yaitu kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup perolehan, pengorganisasian, dan pemakaian pengetahuan. Tekanan utamanya adalah bagaimana informasi diproses. Kognisi fokus pada memori, atensi, persepsi, bahasa, rasio, pemecahan masalah, dan kreativitas, serta peran struktur mental atau perorganisasiannya dalam proses mengetahui sesuatu. Tokoh-tokoh teori kognitif yang pertama ada Jean Piaget. Jean Piaget dalam mencapai tingkatannya tidak hanya di bidang psikologi, namun di bidang pendidikan juga. Jean Piaget adalah psikologi Swiss kelahiran Neuchâtel tahun 1896 yang dikenal sebagai pencetus teori perkembangan kognitif. Ia adalah putra dari Arthur Piaget, profesor sastra abad pertengahan di Universitas Neuchâtel. Piaget belajar epistemologi dan filsafat di Universitas Neuchâtel, kemudian belajar sebentar di Universitas Zurich. Kemudian ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap sensori motor. Sensori motor ini dialami anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahapan ini yaitu pengalaman diperoleh melalui perubahan fisik, yaitu gerakan anggota tubuh, dan kemudian diperoleh melalui sensori atau koordinasi antara indera. Misalnya atau contoh tahapan sensori motor ini, anak kecil menirukan suara motor, anak kecil menirukan suara hewan-hewan, ayam, sapi, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap praoperasi yang dialami anak usia 2 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak bertindak kognitif, artinya anak itu bisa membedakan sesuatu. Contohnya, ada kelereng disusun segitiga misalkan. Nah, kemudian dibentuk menjadi segi 4. Nah, anak tersebut bisa membedakan yang semula dari segitiga sudah dirubah menjadi segi 4. Anak tersebut bisa membedakan seperti itu. Kemudian tahap ketiga yaitu ada tahap operasi konkret yang dialami anak usia 6 sampai 12 tahun. Mestinya lebih nalar daripada praoperasi tadi. Operasi konkret ini berpikir secara objektif dan irreversible. Contohnya, terdapat 20 bola dan 15 kelereng. Maka anak yang mengatakan 20 bola itu lebih banyak, itu berarti operasi konkret. Tetapi bisa jadi anak usia praoperasi tadi bisa mengatakan 15 kelereng itu lebih banyak gitu. Kemudian tahap keempat yaitu tahap formal yang dialami anak usia 12 tahun ke atas. Tahap ini merupakan tahap terakhir perkembangan kognitif secara kualitas. Kemudian kaitannya dengan proses belajar, Piaget ini membagi 3 proses tahap belajar, yaitu yang pertama ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Proses asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Sedangkan ekuilibrasi adalah proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Tokoh yang pertama tadi yaitu Jean Piaget, kemudian yang kedua ini ada teori Jerome Bruner. Teori Jerome Bruner ini dasar idenya adalah pendapat dari Jean Piaget tadi, mengatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam proses belajar di kelas. Psikolog Amerika kelahiran 1 Oktober 1915 yang dikenal atas kontribusinya dalam psikologi kognitif dan teori belajar kognitif dalam psikologi pendidikan.
Brunner lahir dari keluarga imigran Yahudi Polandia. Orang tuanya menyekolahkan di Universitas Duke dan PhD dalam ilmu psikologi dari Universitas Harvard. Pada tahun 1945 kembali ke Harvard sebagai profesor psikologi. Kemudian yang ketiga ada Kurt Lewin. Seorang psikolog Kurt Lewin tahun 1935-1936 mengkaji perilaku sosial melalui pendekatan konsep medan atau field atau ruang kehidupan Leipzig. Kurt Lewin merumuskan perilaku sebagai B sama dengan F dalam kurung PE. B yaitu behavior atau perilaku dan the person atau individu yaitu P dan E adalah the environment atau lingkungan. Kurt Lewin mengembangkan teori pendidikan kognitif ini dengan menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial. Contohnya, seorang anak bersifat agresif karena dia berada di lingkungan yang agresif yang isinya orang-orang agresif. Seperti itu. Anak-anak memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sosial sehari-hari. Mereka terlibat secara aktif dalam interaksi sosial. Ada kerjasama di antara anggota kelompok tersebut. Yang keempat ada teori konstruktivisme sosial. Kognitif konstruktivis ini terdapat beberapa aspek, yaitu nomor 1 belajar, kemudian pembelajaran, yang ketiga evaluasi, peserta didik, pendidik atau guru, dan lingkungan belajar. Kesimpulannya yaitu perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pengembangannya dengan tujuan belajarnya. Kemudian proses ini mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar. Itu tujuannya agar berpikir lebih maju dan berkembang. Sarannya, teori kognitif ini disarankan untuk dasar seorang guru agar apa yang dipelajari nanti bisa digunakan sebagai pembelajaran atau digunakan nanti pada saat proses belajar. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.